Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue David. Pada video kali ini, gue akan membedah nih, gimana caranya gue mengatur gaji 7 juta. Terutama pengeluaran-pengeluaran yang gue keluarin mulai dari makan hingga investasi. Dan sebelumnya, dalam mengatur gaji ini, gue juga dibantu sama aplikasi Money Manager. Yang kalau di App Store itu yang ini nih. Oke, langsung aja nih teman-teman. Sebenarnya karena hanya 7 juta, jadi ngebaginya itu nggak perlu yang ribet-ribet banget. Gue sendiri membuat beberapa alokasi buat gaji 7 juta ini untuk nantinya disalurkan. Pertama-tama itu ada investasi, fixed expense, makan, transport, dan lain-lain. Yang lain-lain ini biasanya perintilan-perintilan kecil. Buat alokasinya ini, gue pakai angka 7 juta nih, di mana uang 7 juta ini kotor, belum dipotong pajak BPJS dan lain-lain. Tapi nanti di akhir video gue akan kasih lihat contoh detail pengeluaran gue di aplikasi Money Manager pada bulan Mei kemarin. Oke, langsung aja. Saat hari H gajian, pertama-tama yang gue lakuin itu langsung sisihin 3,5 juta buat investasi nih. Dimana 3 juta masuk ke sekuritas atau saham dan 500 ribu masuk ke kripto. Namun jumlah ini tuh nggak selalu fix nih. Ada kalanya gue masukin ke reksadana juga di Bibit. Tapi karena sekarang lagi ada saham yang menurut gue cukup murah dan memiliki potensi naik atau istilahnya di area margin of safety gue nih, maka dari itu gue selalu menyisihkan langsung ke saham. Karena sebelumnya gue selalu nabung di reksadana pendapatan tetap di Bibit dan memang hanya bertujuan untuk transit tabungan aja. Jadi misal sewaktu-waktu ada saham yang mau diserok, bisa langsung nyairin reksadana ini buat hajar tuh saham. Selain saham, ada juga kripto. Kalau kripto ini, gue cukup yakin beberapa tahun ke depan, kripto akan menjadi something nih. Ya, walaupun di bulan Mei 2022 ini agak bete ya ngelihatnya. Ini juga alasan kenapa gue hanya alokasiin 500 ribu per bulan di kripto. Supaya masih bisa tidur nyenyak kalau jatuh kayak sekarang. Setelah investasi, gue juga langsung sisihin buat pengeluaran fix, yaitu kos dan listrik. Kenapa gue sebut pengeluaran fix? Karena kalau dua pengeluaran ini nggak dibayarin, maka hidup gue itu bakalan ribet. Masa tidur di kantor atau tidur di jalanan? Terus kalau nggak bayar listrik, masa di kos gelap-gelapan gitu? Kayak mau ngapain aja gitu kan? Untuk pengeluaran ini, kos itu sekitar 1 juta dan listrik itu sekitar 150 ribu sebulan. Sehingga dari 3,5 juta tadi masih ada tersisa 2,350 ribu nih. Dari 2,350 ini, gue alokasiin sekitar 750 buat PP. Jadi PP ini bukan pulang pergi ke kantor, tapi pulang pergi Jakarta Kerawang. Karena gue PP kantor kosan itu nggak mengeluarkan biaya. Dimana sekarang ini gue pulang setiap hari Jumat malam dan balik ke Jakarta itu hari Minggu malam. Jadi kalau di total itu bensin sekitar 100 ribu PP dan tol itu sekitar 50 ribuan PP. Karena satu bulan bisa pulang pergi selama 4 kali, jadi bisa ngabisin 600 ribu buat PP ini. Untuk sisanya itu biasanya gue isi kartu flash gue lebih banyak buat kalau mau naik transportasi umum di Jakarta. Oke, next sisa 1,6 juta nih. Dari 1,6 ini, gue alokasiin 1 juta buat makan sehari-hari di Jakarta. Mulai dari makan siang dan makan malam. Karena gue di Jakarta hanya sekitar 20 hari, di mana weekend itu pulang ke rumah. Jadi kalau dihitung per harinya, jatah makan gue sehari itu sekitar 50 ribu nih. Kemudian terakhir setelah dikurangi makan, tersisa 600 ribu nih. Untuk 600 ribu ini, gue nggak ada alokasi yang pasti buat apa. Gue cuma taruh aja buat jaga-jaga kalau mau dipakai. Biasanya 600 ribu ini itu habis buat gue hedon atau enggak self-development, anjay. Mulai dari beli kurs di Udemy, beli buku, charity, atau sesuatu yang unexpected. Biasanya gue ambil dari sini. Waktu ngatur uang ini, biasanya itu gue juga menggunakan aplikasi Money Manager di HP. Di aplikasi ini tuh gue catat pengeluaran gue tiap harinya nih, mulai dari makan siang, makan malam, top up flash, isi bensin, dan lain-lain. Contohnya, ini pengeluaran gue per kategori di bulan Mei 2022. Lalu bisa dilihat juga detail per kategorinya. Contohnya makanan nih, gue biasanya nyatet makan siang berapa, makan malam berapa. Dan karena Mei kemarin itu tanggal 1 sampai 8 libur, jadinya gue nyatetnya mulai di tanggal 9 nih. Dan di aplikasi ini juga bisa bandingin sama bulan-bulan sebelumnya. Misalnya di April itu gue habis dimakan sekitar 900 ribu. Kemudian di Maret sekitar 400 ribu. Maret ini bisa setengahnya karena gue baru masuk kerja 2 mingguan doang. Kemudian selain makan juga bisa lihat kategori yang lain. Contohnya fixed expense, di mana biaya yang kos gue dan listrik gue itu nggak jauh beda setiap bulannya. Tapi, walaupun gue di awal nge-planning misalnya buat makan 1 juta, buat transport 750 ribu, dan lain-lain, biasanya setelah 1 bulan itu jumlahnya nggak pasti sama dengan yang direncanain. Bisa jadi pengeluaran makan lebih besar dari budget, terus biaya transport lebih kecil dari budget. Kayak misalnya kalau dilihat pengeluaran bulan Mei nih,
Pengeluaran transport dan makan gua nggak sesuai sama rencana awal yang gua planning tadi, di mana makan 1 juta dan transport 750.000. Tapi gua nggak terlalu peduli, yang penting budget nabung gua itu sesuai dengan rencana. Biasanya gua anggap aja biaya makan dan transport ini seperti subsidi silang nih. Selain pengeluaran, ada juga bagian wallet atau dompet. Jadi gue biasanya suka nyocokin nih jumlah uang gue di wallet aplikasi dan kenyataannya di M-Banking BCA supaya tahu apakah gue udah nyatet pengeluaran apa belum hari itu. Gue nyatet pengeluaran seperti ini supaya bisa ngontrol kemana aja uang gue keluar. Karena kalau nggak nyatet begini, gue itu orangnya kadang suka lupa. Kayak misalnya, perasaan gue duitku segini deh di ATM. Kok 2 hari aja udah sisa segini ya? Lah, barusan gue narik duit 100.000. Kok udah hilang ya? Gue beli apa aja ya? Karena terlalu sering seperti itu, makanya gue mulai disiplin untuk nyatet pengeluaran ini. Oke teman-teman, sekian aja video gue kali ini tentang gimana caranya gue ngatur gaji 7 juta. Semoga video ini bisa memberikan insight nih buat teman-teman semua yang mau mulai manage gajinya. Dan buat yang udah nge-manage gajinya, boleh banget nih sharing pengalaman kalian gimana caranya dan bagaimana alokasinya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat dan dislike aja kalau menurut kalian nggak bermanfaat. Buat yang mau diskusi atau bertanya-tanya bisa banget di kolom komentar. Bye-bye.